Halo sob, balik lagi bareng gue Chandra di channel Chandra RSFJ. Di video kali ini gue mau sharing tips dan trik aja ya sedikit buat teman-teman yang mau membeli atau memutuskan membeli HP bekas, terutama bekas dari si Samsung. Nah, jadi minggu yang lalu gua baru saja membeli HP Samsung S10 Plus dalam kondisi bekas di marketplace Facebook dengan harga 3,7 dengan keadaan full set ya beserta dusbox dan chargerannya tanpa headset. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekannya? Di sini gue bukan seorang yang ahli atau mahir dalam pengecekan HP atau tahu banget ya. Cuman gue belajar aja sedikit demi sedikit, biar nggak ketipu-tipu banget sama seller. Nah, pertama di sini kita lakukan pengecekan yang terlihatnya terlebih dahulu bagian fisik. Nah, pastikan fisik yang kalian beli ini dalam kondisi yang masih bagus ya. Dalam artian ya tidak ada kerusakan yang fatal ya. Kalau unit yang gua beli ini tuh kondisi fisiknya hampir bisa dibilang 90% lebih bahkan sampai 95% ini kondisinya mulus. Nah, pastikan setiap sisi tidak ada kerenggangan atau tanda-tanda mencurigakan bahwa HP ini pernah dibuka. Nah, jadi pas gua cek ini kebetulan kondisinya ya kalau menurut gua yang masih awam ya ini sepertinya masih segelan dan masih bagus ya karena di sini hanya ada baret-baret halus pemakaian saja ya wajar namanya juga bekas ya. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu kondisi fisiknya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengecek bagian dalamnya. Nah, kalian juga bisa perhatikan dulu nih bagian LCD-nya. Jadi LCD Samsung itu lumayan mahal, apalagi ini seri S10 Plus ya. LCD melengkung itu bisa satu harga HP 2 jutaan loh. Jadi mahal ya. Jadi buat teman-teman pastikan bagian LCD-nya masih oke. Nah, caranya di sini gua mengeceknya menggunakan dial. Nah, kalian masuk aja dial telepon ya. Nah, kemudian klik aja bintang pagar 0 bintang pagar bintang ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa pengecekan RGB-nya. Jadi kita cek satu persatu untuk bagian RGB-nya. Nah, jadi RGB ini memperlihatkan kondisi LCD. Nah, kita bisa mengeceknya di sini. Nah, kalau kalian klik red, maka munculnya harusnya warna merah seperti ini. Kalau warnanya seperti oranye atau warna lain atau warnanya di sini tidak merata, nah dipastikan LCD-nya ada masalah. Nah, kalau LCD punya gua ini, gua perhatikan secara detail dan teliti, ini tuh masih bagus ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, kalau barusan ada flicker itu efek kamera ya, bukan aslinya. Nah, ini tuh kalian perhatikan nih, yang hijaunya juga pastikan warnanya rata, tidak berbayang, tidak ada dead pixel di LCD-nya. Biasanya ada white spot atau black spot ya, kalian perhatikan pokoknya secara teliti agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Nah, kemudian kalian bisa cek bagian-bagian lainnya. Nah, di bagian-bagian lain juga di sini lengkap ya untuk pengetesannya. Nah, di sini kalian bisa klik tombol up, tombol down ini nih untuk mengecek tombolnya itu berfungsi atau enggak. Nah, biar lebih lengkap lagi di sini juga ada pengecekan yang lainnya ya. Nah, jadi kalian bisa cek melalui ini. Lakukan satu persatu santai saja ya, apalagi kalau misalkan kalian COD-an ya, santai saja untuk melakukan pengecekannya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke pengaturan, kemudian kalian bisa pilih di sini perawatan perangkat dan baterai. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, kalian klik diagnosis. Nah, kemudian kalian klik diagnostik ponsel. Nah, sebelumnya di sini gua udah melakukan pengecekan. Nah, sekarang kita cek ulang aja ya, biar kita lihat sama-sama. Nah, di sini akan mengecek secara otomatis setiap apa yang ada di ponsel kalian berfungsi normal atau tidak seperti itu. Nah, ini prosesnya cukup lama ya. Mungkin gua bakalan skip karena gua udah melakukan pengecekan semuanya dan semuanya ini dalam kondisi normal kecuali ada satu.
Nah, apa itu yang satunya? Nih, gua kasih lihat ya nanti. Oke, seperti yang gua bilang, ada satu yang di sini kurang normal. Dari 25 pengecekan, ada satu yang kurang normal yaitu bagian baterainya. Di sini status baterainya perlu tindakan. Jadi bisa dibilang masa pakai lemah. Jadi baterainya dibilangnya lemah. Nah, kenapa dibilang lemah? Karena ini bisa karena berbagai faktor. Tapi kita tidak bisa memutuskan kalau ini baterainya memang harus diganti ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari umur, usia baterai ini memang cukup lawas ya. Ini HP tahun 2019. Jadi udah sekitar 5 tahun yang lalu. Ya wajar saja ya, namanya juga bekas, apalagi udah 5 tahun yang lalu, pasti baterainya melemah. Tidak akan sebagus powerful yang HP baru kan. Nah, jadi ini menjadi opsi ya buat kalian mau ambil atau tidak. Tapi untuk SOT hariannya atau screen on time hariannya HPS 10 Plus gua ini, gua dapat di angka 4 sampai 5 jam tanpa bermain game. Ya bisa dibilang awet sih kalau menurut gua, karena sehari itu bisa melakukan 2 kali pengecasan. Tapi kalau kalian yang suka main game, suka main game-game berat kayak gitu, sepertinya HPS 10 ini kurang rekomen buat kalian karena kapasitas baterainya yang kecil. Iya, karena kapasitas baterainya itu cuman 4000 mAh. Nah, untuk status baterai ini menjadi opsional kalian. Kalian mau ambil atau tidak itu terserah kalian. Karena kita harus ingat juga kalau misalkan HP ini memang usianya udah lawas. Oke, nah kalian bisa lihat di sini untuk SOT harian gua nih, seharinya gua cuman ngecas 2 kali. Jadi 2 kali pengecasan dalam satu hari dengan SOT kurang lebih 4 sampai 5 jaman. Oke, mungkin kayak gitu aja kurang lebih cara gua saat melakukan pengecekan pas beli HP Samsung S10 Plus ini. Buat kalian yang mau unitnya, ini unit gua jual juga. Kalian bisa cek link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.